anak-anak yang soleh, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau digantikan oleh para sahabat dalam memimpin Islam. Sahabat-sahabat tersebut mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin, artinya para pemimpin yang diberi petunjuk. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pemimpin. Adapun kata ar-rasyidin berarti yang mendapat petunjuk. Dengan demikian, Khulafaur Rasyidin memiliki arti para pemimpin yang diberikan petunjuk. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Dalam diri mereka terdapat keteladanan yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Khulafaur Rasyidin menjadi contoh utama dalam menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Mereka melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan Islam dengan baik. Nah, anak-anak yang soleh, hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang tidak tertolak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Lahir di kota Mekah kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Beliau mendapatkan gelar Abu Bakar. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia orang yang paling cepat masuk Islam. Dalam bahasa Arab, Bakar berarti bersegera. Abu Bakar memeluk Islam dengan segera setelah diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia diberi gelar juga As-Siddiq. Adapun gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa ketika terjadi Isra wal Mi'raj. Dalam bahasa Arab, kata As-Siddiq berarti amat membenarkan. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan khalifah yang pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Masa pemerintahan beliau sebagai khalifah selama 2 tahun, yaitu antara tahun 623 sampai 624 Masehi. Adapun sikap-sikap beliau yang perlu kita teladani, beliau adalah merupakan pemimpin yang tegas. Ia menegakkan keimanan umat Islam dan memerangi orang-orang yang murtad atau yang keluar dari agama Islam. Beliau juga bersikap adil dan bijaksana. Beliau bersikap santun, rendah hati, pengasih, setia dalam persahabatan, dan lemah lembut terhadap orang-orang yang lemah. Prestasi kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Selama memimpin, Abu Bakar Siddiq memerangi kelompok pembangkang. Ada kelompok orang di Madinah menyatakan keluar dari Islam dan juga berani mengaku sebagai nabi palsu, seperti Aswad Al-Ansi, ia pemimpin suku Baduy di Yaman.
Musailamah al-Kazzab ia didukung oleh Bani Hanifah di Yamamah. Malik bin Nuwairah ia merupakan pemimpin Bani Yarbu dan Bani Tamim. Dan Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi yang menganggap dirinya sebagai nabi, pengikutnya dari Bani Asad, Bani Ghatafan, dan Bani Amir. Kodifikasi Al-Quran. Selain usaha-usaha militer, Abu Bakar As-Siddiq juga mengumpulkan Al-Quran. Ketika itu Al-Quran tertulis dalam berbagai benda yang berserakan di berbagai tempat. Umat Islam kehilangan lebih dari 70 orang para penghafal Al-Quran yang meninggal dalam perang Yamamah. Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan penghafal Al-Quran. Beliau mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Zaid bin Thabit sebagai pemimpin pengumpulan. Perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan penyebaran Islam ke Syria yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harisah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga merencanakan penyebarannya ke wilayah Kekaisaran Persia dan Bizantium yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid. Meneladani Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa keteladanan yang dapat kita tiru dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya kesetiaan dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya dan meneladani setiap perilaku dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketulusan dan keteguhannya dalam berdakwah. Sebagai pelajar, kita harus semangat dalam belajar. Belajar sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Anak soleh harus senantiasa berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja, seperti membantu orang yang sedang kesusahan, bersedekah, membantu pekerjaan orang tua, dan lain-lain. Pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pengorbanan yang bisa kita tiru yaitu belajar dengan sungguh-sungguh agar kita bisa meraih cita-cita. Hidup tawadu dan sederhana. Tawadu artinya tidak menyombongkan diri, bersifat rendah hati. Sederhana artinya tidak hidup berlebih-lebihan dalam sesuatu. Nah, anak-anak yang soleh, demikian pembelajaran kita tentang kisah singkat keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga dapat memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.